A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan menciptakan jin dan manusia agar keduanya menjadi hamba di hadapannya. Dalam penghambaan tidak sepatutnya yang satu menyakiti saudaranya. Dan ketika yang satu melukai yang lainnya, Tuhan pasti akan mengirimkan pertolongannya lewat tangan hamba-hambanya Tuhan. Tim pemburu hantu adalah sebahagian kecil dari hamba-hamba Tuhan yang dihadirkan di hadapan umat manusia dalam kesulitan mereka agar supaya membebaskan mereka dari gangguan bangsa jin. Iya. Hati-hati ya. Di belakang dulu ya. Oke. Vika, baiknya kamu cuti aja. Daripada besok kamu masuk kerja tapi nggak konsen kayak gitu. Lihat aja muka kamu kusut. Kerja kamu tuh kebanyakan teriak-teriak aja. Vika. Iya, Bu. Kamu dengar nggak apa kata saya? Besok cuti. Ya udah, Bu. Makasih banyak ya, Bu ya. Saya mau permisi dulu. Selamat malam.
Gue cuma barusan dong, gue udah takut-takutin. Waktu dari kafe, gue juga dilihatnya sama hantu. Lu jangan macem-macem ah. Dia pakai baju warna putih, rambutnya panjang. Terus dia ngeliatin gue. Di situ. Vika! Aduh, handphone lo tuh ngagetin aja. Angkat tuh. Halo, Ma. Vika. Iya, Ma. Ada apa? Tumben kok Mama telepon Vika. Mama mau menyampaikan berita penting, sayang. Di tangan Mama sekarang ada kopi surat warisan dari almarhum papa kamu. Dan di sini mengatakan bahwa rumah yang di Jakarta diwariskan untuk kamu, sayang. Jadi kita diminta untuk kembali ke sana. Kembali ke sana, Ma. Aduh, Ma. Enggak deh, Ma. Vika udah betah kok tinggal di sini. Lagi pula, Vika masih belum bisa ngelupain kenangan-kenangan kita di sana, Ma. Vika nggak mungkin balik ke sana lagi. Sayang, Mama ngerti perasaan kamu. Kalau kamu aja ngerasa berat, apalagi Mama, nak. Tapi ini adalah wasiat dari almarhum Papa. Jadi sudah kewajiban kita untuk menjalaninya. Tapi Mama masalahnya... Vika, dengerin Mama. Sekarang kamu persiapkan semuanya di sana. Mama di sini juga akan segera mengurus kepindahan pekerjaan Mama. Paling tidak, kita coba datang dulu ke sana ya, sayang ya. Nanti Mama jemput kamu ke Bandung. Ya udah lah, Ma. Udah, sayang. Kenapa, Fik? Nyokap gue bilang kalau gue harus balik ke Jakarta, ke rumahnya bokap. Jakarta, Fik. Fik, gue ikut dong. Gue pengen wujudin cita-cita gue jadi artis papan atas di sana. Wow, Jakarta. I'm coming. Rumahnya sama sekali gak ada berubahnya ya. Masih sama kayak yang dulu. Vika, kita lihat kamar kamu yuk, sayang. Yuk. Fik, ini rumah atau apa ya? Ya, lo nikmati aja lah. Lo suka kan? Vika, ya, Ma. Kamu ingat gak ini, sayang? Ini waktu ulang tahun kamu yang kelima. Iya, Ma. Vika ingat banget. Vika juga ingat. Dulu papa yang ngasih kado Vika kucing. Kan? Nah, Vika ke situ dulu ya. Iya, sayang.
Pak Budi, ngagetin aja. Waduh, maaf dah kalau saya ngagetin, kagak sengaja nya. Ngomong-ngomong ini Neng Pika apa ini ya? Neng, apa kabar, sehat? Alhamdulillah Pak, baik. Nah, ini yang datang siapa ini? Nah, Waduh, ilah. Lupa saya ngeberesin rumah, masih babak belur begini rumahnya. Nggak apa-apa Pak Budi. Kebetulan malam ini kita juga rencananya mau nginep di losmen. Nyonya emang dari dulu jempolan dah. Yaudah, kalau begitu sekarang saya bebenah dulu beres-beres biar rapi semuanya. Ya, Neng tinggal dulu ya. iya. Mah, Vika seneng banget. Akhirnya kita bisa kumpul-kumpul lagi. Tapi sayangnya Mah, Papa udah meninggal. Coba ada Papa di sini bareng sama kita. Iya sayang. Tapi lebih baik kalau kita nggak membicarakan itu lagi. Iya Ma, maafin Vika ya. Tante, Dona mau dugem dulu ya, menikmati indahnya malam kota Jakarta. Boleh ya Tante? Kamu nggak mandi dulu, Don? Aduh Tante, udah jam segini nih, Dona nggak keburu. Ya ganti baju, kek. Ya ampun, Dona pakai baju ini tetap oke kok Tante. Ya udah, pulangnya jangan terlalu malam ya. Siap bos. Vika, berangkat dulu ya. Dadah. Hati-hati ya. Muah. Vika? Vika kenapa? Kenapa ada apa sayang? Vika? Ada apa sih? Coba mama lihat. Mama ya, mama nggak ada apa-apa. Mama jangan dibuka mama. Mas. Ma, Ada apa sih? Tadi di situ ada itu mah ada perempuan. Vika nggak ngerti itu siapa. Sayang, mungkin tamu dari kamar sebelah. Enggak, Mama nggak mungkin. Tadi berdiri di situ perempuannya. Ya mungkin aja sayang, mungkin dia mau lewat mau ke kamarnya. Udah kamu tenang ya. Kamu kecapean kali sayang. Udah kamu tenang ya sayang ya. Yuk duduk dulu yuk. Udah dong sayang. Kamu percaya sama mama kan? Udah tenang ya. Pergi telah pergi, kini kau tak mungkin kembali. Tapi yang ku tunggu-tunggu. Yang penting nyonya udah baik lagi gue ini. Aman loh gue. Ya Allah, ya tolong, ya ampun. Jangan ngomongin gua yang jaga di mari. Gua yang jaga, gua yang rawat lo. Cuma gua. Cinggala sih, bakal lalu dan setan. Gua aman. Gimana sini? Ada jimat ini jimat. Cinggala simpak daun rambutan pergi setan. Guanya aman. Ada meledak gua dah. Kau meledak. Ada. Aduh, ampun. Ampun, Raja. Ya, apa sih, Meh? Setan gondrong. Soalnya, kalau bosan, sendal gua bagaimana? Bagaimana mau gue?
Ya ilah illallah. Dari tadi Tong. Lu baru tahu apa? Babe. Udah lah kagak boleh nyebut. Kuntilanak entar. Gua jadi gila. Kuntilanak. Aduh kabur. Udah. Babe emang aneh. Babe lu tinggal aja lagi lah. Maaf Mbak belum tidur? Masih belum ngantuk, Pak. Mau duduk-duduk dulu di situ? Sebaiknya Mbak di kamar saja. Maya, kenapa, Pak? Soalnya Losmen ini sering ada penampakan. Maklum Mbak, dulunya Losmen ini bekas bangsa rumah sakit. Kadang-kadang ada hantu suster ngesot yang dulunya mati terbunuh di sini Mbak. Suster ngesot. Tapi, Pak! Pak! Bapak! Please, lo tenang. Cuma halusinasi doang. Harus tenang, Vi. Kenapa? Sorry. Gue nggak sengaja. Ya ini mama nak, tenang ya. Kamar ini nggak ada bulu-bulunya ya? Masih sama aja kayak yang dulu. Iya sayang. Dan sekarang kamu yang akan menempati kamar ini. Enggak dong, Ma. Ini kan kamar mama, jadi mama lah yang tidur di sini ya. Sayang, banyak sekali kenangan mama sama almarhum papa di kamar ini. Dari yang paling indah sampai yang paling pahit yang pernah mama rasakan. Dan semuanya masih membekas di hati mama. Jadi mama nggak bisa nempatin kamar ini, kamu ngerti kan sayang? Iya, Vika ngerti banget. Kenapa sih pada ngotot-ngototan segala? Kalau emang ada yang mau tidur di sini, duduk aja deh. Dona, nggak bisa gitu. Sini, di rumah ini masih banyak kamar yang lain. Kamu bisa pilih mana yang kamu suka. Tapi tante, kenapa sih semua berbang Vika dan Vika? Pergi kau di atas! Pergi! Kenapa sih lo? Enggak kenapa kok. Oh iya, Fik, selamat nikmati kamar lo yang bagus deh. Iya. Mau kemana sih lo? Mau casting. Neng, maaf ya ikut nimbrung ngomong. Enggak apa-apa, Pak. Nimbrung aja. Iya. Neng, maaf tadi saya denger ada ngomong-ngomong casting ya. Kalau kagak salah casting bakal orang main film bukan begitu? Saya ikut deh Neng, ya ikut.
bukannya apa-apa, kali aja bisa kayak dulu lagi. Tampang lu kayak James Bond, man. Iya, boleh dipandang, Bang. Tuh, saya buka topinya. Iya, lumayan dah kalau ganteng mah. Tuh bisa dilihatin. Maaf. Lu yang selama ini gue cari, Mer. Lu orangnya. Hei, kita udah dapat perang utama. Kawan-kawan, tim. Tolong. Mana bocongnya? Ayo dong, Pak. Iya, ntar dong, masa begini banget sih. Pak, ntar makan ke lu. Apa sih? Bang Suradara, masa begini sih pakaian saya? Biar cepet gendong aja Ya bukannya begitu, keluarga saya kagak tahu kalau saya main film. Gendong aja, aduh. Ya. Ribet banget sih jadi pocong. Aduh. Jatuh. Bangun dong. Sini kakinya. Ayo, katanya action. Aduh, si Ayah ngagetin aja. Ayo, mana action bablan. Kakak itu sakit gendong-gendong pocong. Ih, Beneran. Iya, Bang. Action. Cut. Nah, baru loncat 2 kali, Bang, masa udahan aja? Cukup. Ya, ini mah bener-bener keluarga gua kagak tahu kalau gua main film bagaimana, Pak. jangan apa-apa, udah bagus Ya, kok. ilah lu. Tuh, mukanya udah kayak setan. Iya, setan bagaimana sih? Ya, gua ketawain orang lah. Siapa itu? Maafin saya, Non. Saya nggak maksud buat nakutin, Non. Kamu siapa sih? Saya Iksan, Non. Anaknya Pak Budi. Bener anaknya Pak Budi. Iya, Non. Non ini Non Vika, kan? Iya. Ini, Non. Saya cuma mau ngasih kunci dari Bapak. Makasih ya. Maafin ya, Non. Saya udah nakutin, Non. Gak apa-apa. Kalau gitu, saya permisi dulu. Makasih ya. Abi kemana aja sih, Be? Saya cariin di rumah Bu Ranti kagak ada. Di kebun juga kagak ada. Dari mana sih? Jangan ngambek begitu sama orang tua. Babe bangga sama lu. Itu namanya sopan santunnya tinggi. Orang tua baru pulang ditanyain dari mana. Orang tua mau pergi ditanyain mau kemana. Mari gue ceritain. Gila.
Mari buruan, Babe udah gak sabaran. Lu denger baik-baik ya, San. Babe lu abis main film. Babe jadi peran utamanya, Be. Jadi peran utama. Filmnya film layar lebar. Lu tinggal tunggu kapan tuh film ditayangin. Ada satu lagi yang lebih penting bakal lu. Lu kasih tahu semua tetangga. Lu kasih tahu orang di pasar kayak di mana aja. Kalau kurang, lu pakai tuh tuan. Lu pinjem di masjid di Langgar. Udah tuh bawa masuk tuh tas. Be, Babe jadi pocong ya, Be? Ini tabok yang lu pegang-pegang begitu. Kagak boleh buka-bukain tas orang tua. Masukin lo. Ledek lagi sama orang tua lu, dosa tau nggak? Lu tahu kagak jamu mede? Palanya di bawah, kakinya di atas, dari kecil sampai tua. Mau lu begitu? Bawa masuk. Aja kok. Nana. Saya telah membuat kalian terusir dari rumah ini. Tika. Malam ini, kau begitu perkasa, Yoga. Yoga? Dona, kamu kemana aja sih? Sampai 2 jam loh aku nungguin kamu di sini. Iya, tadi aku ketemu Pak Budi. Kata Pak Budi, aku selalu nunggu di sini. Kamu kenapa sih, Don? Ngomong dong sama aku. Kamu kenapa sih, Dona? Yang tadi itu... Don! Rumah ini berhantu. Kita harus mengusir hantu dari rumah ini. Pokoknya Dona gak akan mau tinggal di sini. Jangan ngarang kamu, Don. Gak ada hantu di rumah ini. Dona tuh bener-bener lihat hantu di sini, Tante. Oke. Kalau kamu memang yakin, coba sekarang kamu kasih tahu sama Tante seperti apa hantunya dan gimana ceritanya sampai kamu bisa ketemu sama hantu. Terserah Tante mau percaya sama Dona atau enggak. Pokoknya Dona gak akan mau tinggal di sini. Waduh, lagi pada ngomongin setan ini. Neng, kalau ngomongin dia jangan kenceng-kenceng. Ntar dia kemari repot semuanya.
Di rumah emang ada setannya. Pak Budi, udah ngapain sih nakut-nakutin kayak gitu? Ntar Pak Budi datengin sama setan budak beneran baru tau rasa ya. Bukan nakut-nakutin. Ya bercanda deh Pak, udah. Iya. Maaf Neng, maafin ya. Ya udah deh Tante. Dona pamit dulu ya. Kita juga sekalian Maya mau ke kampus ya. Udah. Kamu pergi nggak sendirian, Ma? Nggak apa-apa. Kamu hati-hati ya. Ada Mama. Ada sayang. Kamu pulangnya jangan terlalu malam ya, Don. Oke, Mama. Dadah. Perempuan kok pemales sih. Kamu nggak apa-apa? Ya, kenapa? Pasti kamu anak baru ya? Kenalin, saya Jonathan. Kayaknya kok kamu bingung banget sih di kampus ini? Lagi nyari kelas? Kalau nyari kelas nggak di sini, di sana tuh. Yuk, saya anterin. Oke. Ya. Oh iya, kayaknya kamu belum bilang nama kamu deh. Vika. Oke, yuk. Buat semuanya lagi pada kesepian, lagi pada kedinginan, mendingan enaknya kita puterin lagu kesayangan kita kali ya. Udah belum, Be? Kita puterin yuk. Ya belum, sabar ngapa kalau main catur kudu sabar, jangan gedebak-gedebuk jalannya jadi bener. Ran. San. Ini ya apa kagak sih main catur? Ya elah, Be. Kalau cuma lawan Babe sih, Iksan nggak perlu ngeliat, Be. Enak aja lu ngomong sama orang timbang jalanan begitu dong, sekak, usah sekak itu. Tuh, korbanin dah. Jalan. Ntar dulu, jalannya tuh bukain dulu tuh. Ah. Pulang, Neng. Iya, Pak Budi. Iya. 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 Jalan. Jo. Ya, Makasih udah nganterin aku. it's okay. It's my pleasure. Oke, mampir yuk. Lain kali aja deh ya. Aku udah kerjaan. Oh ya. Jo, Dona, kok kamu tinggal di sini juga? Ini rumah gue. Ya kan, Fik? Kamu ada jadwal ke lokasi hari ini ya? Iya, ada. Aku bareng ya? Oke, boleh.
Oke, aku duluan ya. Hati-hati ya, Jo. Bye. Kita tuh cuma teman kampus biasa aja lagi. Oh, cuma teman kampus. Bukan pacar Vika kan? Pacar? Ya enggak lah. Kita nggak pacaran deh. Gue yakin gue pasti masih punya kesempatan untuk dekat sama Jonathan. Pak Budi! Pak Budi! Pak Budi! Pak Budi! Tolong! Ada apa? Pak Budi tolong saya, Pak Budi. Apaan? Ada perempuan di situ, Pak Budi. Nggak ada, mana nggak ada apa-apa tuh. Makanya jangan lama-lama ngiko jadinya. Ayo, Pak, saya nggak mau, Pak. Tadi ada perempuan di Nggak ada. situ. Wah, saya silatin udah. Saya silatin. Naik. Pak Budi, saya nggak bohong, Pak. Kagak ada. Itu ngimpi. Jangan lama-lama di air, ngiko. Pemali itu mana? Jangan goda-godain lu. Tuh, kagak ada apa-apa. Tapi saya nggak bohong, Ya Pak. kagak ada ngimpi, kelamaan di air dingin. Ayo naik. Ayo. Waduh. Ayo udah dijagain sama saya dah. Ya. Tungguin, Pak. Iya, tungguin ayo. Mati sih. kebiasaan deh kalau pingin deket sama Vika, tegur Vika biar Vika gak kaget. Kak jangan kayak gitu ya, Ma ya.
Vika, kamu bikin Mama kaget saja, sayang. Vika, ini Mama. Ini Mama, nak. Tadi di dapur, Ma. Sayang, mending sekarang kamu istirahat ya. Kita tidur ya. Jangan lupa berdoa. Ayo. Dia waras. Waduh. Pelan-pelan, Kak. Ya. Mama juga nggak ngerti, Fik. Kenapa ya Dona sampai bisa kayak gitu? Vika juga bingung, Ma. Neng, maaf saya ikut nimbrung ngomong. Kalau kagak salah dulu saya pernah bilang sama Nyonya Neng, rumah ini banyak setannya, banyak genderuwo. Sampai semua orang yang pernah ngontrak di rumah ini larinya, ketakutan diparanin sama setan sama kuntilanak. Benernya. Tapi yang namanya setan, kuntilanak, apa tadi, genderuwo, iya, itu nggak ada, Pak Budi. Ya, Nyonya mah kagak percaya amat sih. Kita tetap harus percaya dengan hal gaib. Oh, meskipun dalam logika kita tidak bisa menerima hal gaib itu. Bener itu San. Makanya Neng, kita kudu buru-buru nyari orang pinter, orang yang ngerti dunia gaib. Bener ininya. Saya tahu orang yang tepat. Lu tahu San? Bener lu. Siapa? Kiai Sarif, Be. Kiai Sarif? Iya, bener. Kiai Sarif. Yang ada jenggotnya. Bener itu jempol bangetnya. Cuma ada gendut dikit dah. Aku udah dikawal San. Oh. Gimana nya? Ya udah, terserah Mama gimana, mau dicoba aja ya. Iya udah. Nah, begitu dongnya. Bismillah ya. Iya, Neng. Ya udah kalau gitu kita mau sarapan dulu ya, Pak. Iya, Neng. Makasih, Pak. Iya, Neng, ya. Balik kerja lu, pinter lu. Kagak rugi gue punya anak model gitu. Nah, gue kerja lagi. Agak gue lap. Gua lap lagi biar cakep. Buset, matanya menotot. Tenang aja kawan. Ma, kita takut banget ya, Ma.
Gak apa-apa, sayang. Tenang aja, Neng. Ini Kiai jempolan. Harinya. Hati-hati. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, apa kabar? Sehat? Assalamualaikum. Silahkan. Ayo. Ayo. Ya, Pak Kiai, makasih ya. Aduh, maaf ganggu nih Pak Kiai ya. Nah. Ini nyonya saya, namanya Bu Ranti. Ini anaknya Neng Pika. Sering banget diganggu setan, jurig di rumahnya. Iya, Pak Kiai. Kasihan anak saya. Belakangan ini jadi sering ketakutan karena sering diganggu. Itu pagi, siang, apa malam biasa? Iya, setiap waktu dah. Saya juga tidak mengerti kenapa makhluk-makhluk gaib itu selalu mengganggu setiap orang yang tinggal di rumah itu, Pak Kiai. Makanya saya sering pakai model begini nih, jimat semua Pak Kiai. Saya jadi aman, setan pada takut. Coba boleh saya pinjam jimatnya dulu, barangkali mau lihat apa? Ya tidak apa-apa, saya pinjam. Pak Kiai balikin ya. Tuh liatin Pak Kiai dah. Gimana? Maafnya. Boleh saya tanya Pak Budi dari mana dapat ini? Udah diem aja ngapa sih? Lu dengerin dari orang tua. Kalau bicara soal jimat, itu sekurang-kurangnya kita harus tahu dua hal. Pertama, siapa yang membuat jimatnya dan apa isinya. Dan yang kedua, bagaimana kita memperlakukannya. Ini penting. Tuh, bener. Kalau yang membuat itu kiai, kalau yang membuat itu ulama, dan isinya ayat-ayat Al-Quran, atau zikir, atau doa, jimat itu tidak ada masalah. Ibnu Taimiyah itu mengajarkan, kalau ada orang mimisan itu boleh menulis ayat Al-Quran. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidul ma wa qudiyal amr. Itu ayat berkenaan dengan banjir Nabi Nuh. Firman Allah supaya berhenti. Tetapi kalau dituliskan di kening, itu mimisan bisa berhenti. Nah yang kedua, ini yang penting juga dicatat, jangan sampai keyakinan kita pindah kepada ini. Oh, ini dia yang melindungi saya. Ah, itu musyrik. Tuh, kayaknya tadi Pak Budi, kayaknya. Iya Pak Kiai. Itu ada ya. Harus segera bertobat. Saya berharap Pak Budi lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Silahkan sambil diminum. Saya tak coba memohon kepada Allah untuk melihat lebih jauh apa sebetulnya yang ada di sana, ya. Baik, silahkan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan besok kita melakukan pembersihan. Insyaallah. Semakin kita nunjukin hal takut kita ke mereka, yang ada kita dimain-mainin terus sama mereka, Don. Udahlah, yang terpenting sekarang kita harus sholat, kita harus berdoa, kita harus ngebuat rumah ini hangat dengan iman yang kita punya, itu aja. Gak, Fik. Kalau lo mau tinggal di sini silakan. Tapi gue gak akan mau tinggal di rumah yang seperti ini. Dona, Fika. Mama. Udah biarin aja. Jo,
Mungkin setelah badan aku agak enakan, aku akan pindah dari rumah ini, Jo. Rumah ini berhantu, Jo. Hantu? Jo. Ya bener aja deh. Masa hari gini kamu masih percaya hantu, ha? Tapi, Jo, kemarin malam tuh aku bener-bener lihat hantu di rumah ini, Jo. Halo, Don. Hantu apaan sih? Aduh, jangan ngaco deh. Don, kamu kenapa sih? Hah? Tenang dulu, tenang. Coba ceritain ke aku. Kamu datang sini dong. Temenin aku, Jo. Oke. Aku kesana, tunggu ya. Hey Jo, Hey, Fit. tumben malam-malam datang ke sini. Iya. Masuk aja dulu, masuk. Oke. Bagus ya rumahnya. Ngomong-ngomong kamu kesini mau ketemu aku atau benar? Ya, mau ketemu kamu lah. Masa sih? Siap. Ya udah kalau gitu nyantai dulu aja sama kamu ya. Oke. Mau apa kan di sini? Nggak apa-apa. Ya. Aduh. Minum apa? Aja apa ini? Oh iya, Fik. Kenapa? Kayaknya aku udah lama deh nggak lihat kamu di kampus. Jadi aku mampir kemari. Kenapa, Fik? Nggak apa-apa. Ini agak pusing aja kepala aku. Fik, sebenarnya aku udah suka sama kamu dari pertama kali kita ketemu. Kenapa? Kamu kenapa? Jo, itu Enggak. Enggak kenapa-napa. Aku lagi pusing ini, Jo. Aku butuh istirahat. Kamu ditinggal sama aku sendiri di sini nggak apa-apa kan? Waduh, kalau gitu aku pulang aja deh. Bener nggak apa-apa? Ya, bener. Tapi kamu istirahat ya. Kalau udah sehat, aku tunggu kamu di kampus, oke? Ini udah apaan sih? Sorry ya. Istirahat ya. Ya udah. Kamu hati-hati ya. Oke, bye. Bye. Lo tau, gue sama Jonathan datang sini buat temenin gue. Bukan buat lo, tapi lo yang ngambil Jonathan dari gue. Dona, gue gak ada hubungan apa-apa sama Jonathan. Dona, sumpah gue gak ada hubungan apa-apa dong sama dia. Dona, dengerin gue dulu dong. Sumpah gue gak ada apa-apa sama dia. Terserah lo deh. Dona, lo harus dengerin gue gak ada hubungan apa-apa sama Jonathan, Don.
Vika, kamu kenapa sih? Mama Vika ada darahnya, Ma. Sayang, nggak ada apa-apa kok. Mama, itu darah semua, masa Mama nggak bisa ngeliat itu darah semua, Ma? Vika, kamu tenang ya. Mama, ini beneran ada darahnya, Mama. Nggak ada apa-apa kan? Iya, kamu tenang ya, sayang. Vika takut, Ma. Vika takut. Malam ini kamu tidur sama mama aja ya. Yuk. Separuh hatiku bertanya, di manakah dirimu? Dona mana ya? Kok nggak turun sarapan? Dona lagi marah sama Vika, Ma. Kalian ini udah pada gede, masih aja pada berantem. Sayang, dimakan dong sarapannya. Enggak, Ma. Vika nggak lapar, masih kenyang. Nanti kamu sakit. Enggak. Ma, Vika berangkat ke kampus aja ya. Vika udah telat. Emang, Ma. Ya sayang, jadi ya. Sungguh aku tak keputusan ini. Harus sabar ya sayang ya. Ini bukan salah siapa-siapa. Enggak, Ma. Ini semua tuh salah Vika. Vika tahu. Tahu aja semalam Jonathan datang ke sini, ingin ketemu sama Dona.
Vika juga nggak akan mau ketemu sama Jonathan, Ma. Sumpah, Vika tuh nggak ada hubungan apa-apa sama Jonathan, Ma. Vika nggak bohong. Iya, sayang. Ya, Neng, maaf. Kalau bisa mah sedihnya jangan kelewatan kayak begini. Ini emang udah takdir dari Yang Kuasa. Enggak, Pak. Itu salah Vika. Vika tahu Dona tuh cemburu sama Vika. Vika tahu Dona itu cinta sama Jonathan. Vika tahu banget, Ma. Sayang, udah ya sayang. Vik, Mama pengen ketemu sama Jonathan. Kok belum datang ya? Bentar, Ma ya. Coba Vika tahu. Halo, Tante. Iya. Vika bisa ngomong sama Jonathan, Tante. Jo, semalam meninggal, Nak. Vika, Vika, kenapa sayang? Meninggal. Meninggal, Ma. Vika, 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 Pak Budi, Pak Budi, Vika bangun sayang. Pak Budi mana? Pak Budi lagi ketakutan sayang. Gak apa-apa, mudah-mudahan cuma konslet aja. Ma, ini nggak lucu deh, Ma. Nggak mungkin konser kayak gini, Ma. Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana? Ya, semuanya. Seperti janji saya, ini saya bawa tim pemburu hantu untuk mencoba melihat sejauh mana gangguan di kediaman ibu, dan insya Allah kami akan berusaha untuk membersihkannya. Terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya. Iya, Pak Kiai. Kami mohon bantu kami ya, Pak. Insya Allah sedapat mungkin kita berdoa sama-sama, ya. Dan tim akan segera bekerja. Kalian tenang saja, silahkan menepi dan berzikir. Banyak Allah, kami akan coba berusaha sudah mungkin membebaskan semuanya. Allah,
Kamu bukan rohnya. Kamu jin yang mengaku roh, ya kan? Maafkan saya, Pak. Saya memang baru biasa. Saya jin berumur ini. Saya telah melihat pembunuhan Diana. Diana sangat tersiksa. Saya tidak tega melihatnya. Makanya saya mengikuti dan membayangi kamu Vika. Maafkan Diana. Diana sangat menyesali perbuatannya. Ustaz Lukman, kunci! Kiai, bagaimana kita mesti mempercayai keterangan jin? Satu kali Abu Hurairah ditugaskan menjaga zakat oleh Rasulullah SAW, dan ketika itu datang makhluk yang selalu mengganggu hendak mencuri. Setelah 2-3 kali bertemu, makhluk tadi mengatakan, jika Anda ingin bebas dari gangguan jin, baca ayat kursi. Abu Hurairah melaporkan pada Rasulullah, siapa itu Rasulullah? Rasul mengatakan, Sodukun wa huwa kadzubun. Ucapannya sangat benar, padahal dia itu pendusta besar. Zakat syaitan, itu setan, itu jin. Jadi bisa saja jin berkata benar dalam perilakunya yang salah. Tapi lepas benar atau salah, saya ingin bertanya kepada Mbak Ranti dan Tika, kira-kira bisa memaafkan Diana kan atas kesalahan yang pernah dilakukannya? Pak Kiai, sulit rasanya bagi kami untuk bisa memaafkan orang yang sudah merampas kebahagiaan kami. Seolah-olah kita tidak ingin dimaafkan oleh Allah, bukan? Padahal maaf yang kita berikan kepada dia akan membuat dia terlepas dari siksaan Allah. Abu Bakar pernah disakiti oleh seorang wanita yang dipiara semenjak muda di rumahnya. Ketika Aisyah difitnah melakukan skandal dengan seorang laki-laki, wanita tadi, si Mistah namanya, justru ikut-ikutan menyebar isu. Wajar kan Abu Bakar marah? Tetapi Allah segera menurunkan firman-Nya dalam potongan ayatnya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa kamu tidak ingin diampuni Allah? Jadi kalau kalian ingin diampuni Allah, tidak berat bukan memaafkan dia? Kami ikhlas. Demi Allah, kami memaafkan Diana. Dan mudah-mudahan maaf dari kami juga dapat mengurangi dosa-dosa kami selama ini, kan? Insya Allah, selama kita mau memaafkan orang lain, Allah pasti akan memberikan maaf untuk kita.